Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nalar Terarah. Kali ini channel Nalar Terarah akan mengupas materi baru yang tentunya para pemirsa dan subscriber Netlahara menunggu. Baiklah, pada kali ini channel Nalar Terarah akan memaparkan tentang beberapa rumah singgah atau Geraha Mu'alaf Indonesia yang viral dan booming di era 5 ini. Para pemirsa channel Nalar Terarah, sungguh sangat mengejutkan di era medsos ini, di era digital ini. Ternyata di era digital ini bisa mengantarkan orang untuk berislam menjadi Islam dengan mudah. Nah, ada beberapa rumah singgah yang terkenal, yang booming di Indonesia, yang para pemirsa jika ingin menjadi mu'alaf, baik dari kalangan Kristen, Hindu, Buddha, silakan hubungi beberapa rumah mu'alaf Indonesia yang terkenal. Tinggal klik di channel ini, di layar ini, di internet ini. Pemirsa yang berbangga diri, pada kali ini juga era sekarang ini kebebasan beragama sudah dijamin. Ketika orang ingin pindah masuk Islam atau mu'alaf bukan hal yang harus ditakuti. Nah, disinilah ada 6 rumah singgah mu'alaf yang terkenal, yang booming, yang sangat dibanggakan dan sangat profesional dalam pengolahannya. Bukan berarti rumah-rumah singgah mu'alaf yang lainnya tidak diperhatikan atau tidak profesional. Nah, mungkin yang 6 ini sudah booming dan sudah banyak para mu'alaf yang mendaftar menjadi Islam di geraha-geraha mu'alaf ini. Pertama adalah Geraha Mu'alaf Donditan. Nah, Geraha Mu'alaf Donditan ini terletak di Cibubur Village Apartemen, KOOF 26, Jalan Raden Auri nomor 1 RT 8 RW 14, Cibubur, Ciracas, Bogor. Geraha Mu'alaf Kodondi ini sudah banyak memu'alafkan orang-orang yang dari non-Islam. Hampir setiap harinya ada saja yang mu'alaf. Nah, di Geraha Mu'alaf Kodondi ini diajarkan tentang pengenalan tentang Bible. Kalau orang itu dari Kristen, sebelum dia mu'alaf, diskusi, silakan bertanya tentang Bible. Nah, setelah merasa puas, mereka bersahadat. Dan langsung bersahadat di channel ini juga diberikan Diberikan berbagai alat macam sholat, Al-Quran, sajadah, lalu mengundang guru ngaji di rumah dan sebagainya. Jadi fasilitas-fasilitas untuk meningkatkan keberagaman Islam di Geraha Mu'alaf ini sangat profesional. Kedua, Geraha Mu'alaf yang kedua yaitu YPM At-Tauhid Surabaya. Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Surabaya juga didirikan sudah lama, dan penasihatnya adalah Profesor Dr. Manajim Ali. Di YPM At-Tauhid ini juga menjadikan YPM Tauhid ini sebagai rumah bagi orang-orang yang ingin memeluk Islam dengan sertifikat yang sah dan juga pembinaan ajaran Islam yang baik. Karena di YPM At-Tauhid ini tidak diragukan lagi, ternyata di sana banyak para pakar yang terlibat mengelola Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid ini. Yang ketiga adalah Mu'alaf Center Hagia Sophia yang ada di Malang. Mu'alaf Center Hagia Sophia di Malang, para pemirsa, ini terletak di Jalan Citra Garden City Malang, K9, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. MNC Hagia Sophia Malang ini
didirikan oleh seorang mu'alaf, yaitu Ustadz Insan LS Mokoginta. Nah, Ustadz Insan LS Mokoginta ini dulunya seorang Kristen dan masuk ke Islam. Nah, sebelum meninggalnya, penemu MC Hagia Sophia ini juga membuka kajian mu'alaf, kajian kristologi, juga kajian-kajian keislaman di MC Hagia Sophia Malang ini yang sekarang dikelola oleh Ustadz Ipung. Bagi para pemirsa, bagi para pemerhati mu'alaf yang ingin menjadi mu'alaf, silakan datang ke Kota Malang, yaitu Kecamatan Kedung Kandang, Malang. Dan yang keempat adalah MCY, yaitu Mu'alaf Center Yogyakarta. Nah, Mu'alaf Center Yogyakarta ini bertempat di Gedung Ketakmiran Masjid Gede, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta. Di MCY ini adalah dikelola secara profesional banyak mu'alaf-mu'alaf yang berasal dari keturunan Cina dan juga dari Katolik yang memeluk Islam. Ya, jadi di MCY ini juga dibuka satu kajian-kajian Islam dan pembinaan Islam secara rutin. Yang kelima adalah Mu'alaf Center Indonesia yang berlokasi di Makassar. Mu'alaf Center Indonesia yang berlokasi di Makassar ini dipimpin oleh Ustadz Zulkifli Abbas. Beliau adalah apologet Islam yang terkenal, yang sangat ditakuti, disegani oleh orang-orang yang menganggap dalam perdebatan agama, atau Ustadz Juma dikenalnya. Nah, MCI Makassar ini siap untuk memberikan pelayanan kristologi, studi Bible, juga studi Al-Quran bagi orang-orang yang non-Islam, terutama orang-orang Kristen atau Katolik atau yang lainnya yang ingin mempelajari Islam dan masuk Islam. Maka Ustadz Juma memberikan training-trainingnya baik secara teologi tentang training kristologi maupun kajian Islam. Nah, MCY Makassar ini sudah sangat terkenal di Indonesia. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, adalah Mu'alaf Center Indonesia Jakarta yang dipimpin sebelumnya oleh almarhum Ko Stephen. Ko Stephen ini adalah seorang Katolik ya, tapi sudah masuk Islam menjadi mu'alaf. Nah, kiprah MCI Jakarta ini sangat kuat dalam membantu ketika COVID ya, di mana Ko Stephen memberikan dana untuk membantu kekurangan keuangan di era pandemi. Ko Stephen ini adalah tokoh pendiri daripada MCI Jakarta yang banyak memualafkan orang-orang non-Islam ya. Nah, mudah-mudahan dengan bergabung bagi orang yang niat memualaf, gak usah sungkan-sungkan, datanglah ke tempat 6 lokasi ini yang ada, yang tersebar di Indonesia. Bukan berarti yang lainnya tidak berprofesional, tetapi 6 ini sudah teruji secara kelembagaan, secara kepengurusan, juga secara program-program kerja untuk membina para mu'alaf. Mudah-mudahan para pemerhati yang meminati Islam dan ingin masuk Islam jangan ragu-ragu, datanglah ke 6 tempat mu'alaf Center Indonesia itu. Demikianlah para pemirsa, sebagai kata akhir, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.